Bulan Juni ini adalah bulan misi. Apa itu bulan misi? Misi itu artinya mengutus. Jadi orang-orang percaya yang diutus oleh Tuhan Yesus, termasuk Sobat Kristus, diutus Tuhan di dunia ini untuk menyaksikan dan memberitakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Mengapa Sobat Kristus? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang, semua suku, segala bangsa di dunia, agar mereka mendengar nama Yesus dan diselamatkan. Dan kitalah murid-murid Kristus yang diutus menjadi terang dan menyaksikan Tuhan Yesus lewat hidup kita. Sobat Kristus, lewat profesi dan pekerjaan kita adalah saksi Kristus. Dokter, pedagang, tentara, polisi, guru, bahkan pelajar, atau bahkan menjadi seorang YouTuber, atau seorang koki, atau chef yang handal. Ini ada seorang hamba Tuhan yang namanya Joycelyn. Dia seorang pilot. Dia mengendarai pesawat. Dia ke Papua mengirim obat-obatan, mengirim buku-buku dan peralatan supaya pelayanan di Papua berjalan dan maju. Tetapi sayang kemarin 12 Mei hamba Tuhan ini mengalami kecelakaan dan meninggal. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus dengan semua yang bisa kita kerjakan dan nama Tuhan dimulakan. Saat Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan untuk murid-murid Kristus. Injil diberitakan ke semua bangsa, ke semua suku, bahkan sampai hari ini. Sobat Kristus, tahu ini negara mana? Kalau lihat banteng, sama ada orang yang membawa kain merah. Matador. Ingat negara apa? Spanyol. Injil juga diberitakan di sana. Diberitakan di mana juga? Ini, tahu enggak makanan khas mana ini? Ini kebab. Ini dari Turki. Di sana ada gereja besar yang namanya Hagia Sophia. Gereja yang luar biasa. Jadi Injil juga diberitakan di sana. Nah ini sebuah gereja atau sebuah kuil. Ini gereja Sobat Kristus, tapi di India. Rasul Thomas pernah memberitakan Injil di India dan dia meninggal di sana. Wah, kalau ini masih ingat, ini negara mana ini? Ada patung Liberty, ada koboi, ada suku Indian. Iya, ini negara Amerika. Injil juga diberitakan di sana. Kalau yang ini pasti sudah tahu. Hari ini nuansanya nuansa Chinese. Di sana ada tembok besar. Di sana juga ada gereja dengan budaya dari negara Chinese. Injil juga diberitakan di sana. Banyak anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang ini, lihat padang gurun, lihat unta, pasti ingat apa? Negara Arab. Injil juga diberitakan di sana. Di sana juga ada orang-orang Kristen, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan sampai Indonesia, Injil itu diberitakan. Ini Bapak Nomensen, tahun 1861. Dia dari Denmark ke Tanah Batak memberitakan Injil. Orang-orang Batak banyak yang percaya. Sehingga Injil diberitakan masuk melalui Sumatera. Wah, Sobat Kristus, lo Sony pakai apa ini? Ini kain khas dari NTT, dari Kupang. Injil juga diberitakan di sana. Banyak orang-orang juga percaya di sana. Dan semua bangsa dan semua suku di dunia, Injil itu diberitakan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, Sobat Kristus, bulan Juni ini kita akan lihat ibadah online kita dengan nuansa yang berbeda dari 4 negara tiap minggunya. Negara-negara manakah itu? Ikuti terus ibadah minggu kita. Jadilah saksi Kristus
Karena Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mengasihi kita. Amin. Halo Sobat Kristus, apa kabar hari ini? Kadita harap kita dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, hari ini Leserita ditemani oleh Lese Erika. Halo, Tajaha. Dan Lese Dea. Halo. Hari ini kita bertiga senang sekali bisa menyapa Sobat Kristus yang ada di rumah melalui ibadah online sekolah minggu. Nah, Sobat Kristus, sebelum kita mulai ibadah, Leserita mau main tebak-tebakan nih. Kira-kira negara apa yang awalnya huruf C? Ayo. Aku tahu. Apa Lese? Kanada. Salah. Bukan C. Sobat Kristus tahu? Maksud Leserita adalah negara Cina. Nah, di negara Cina sana ada sesuatu yang terkenal. Apa ya kira-kira ya? Aku Apa tahu. Lese? Tembok besar Cina bukan? Betul sekali. Siapa yang sudah pernah ke sana? Kalau yang sudah pernah ke sana, pasti sekarang senyum-senyum kepingin ke sana ya. Tunggu dulu ya Sobat Kristus, kita tunggu sampai situasinya aman, baru nanti kita bisa traveling bareng. Nah, Sobat Kristus, di negara Cina sana ada banyak umat Kristen, kurang lebih 35 juta orang Kristen di sana. Dan negara Cina menduduki kurang lebih peringkat 17 dari 25 negara Kristen yang terbesar. Kita bersyukur dan kita nantinya akan mendoakan para misionaris yang ada di Cina supaya setiap hari ada banyak orang yang percaya ke Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau ambil saat teduh sejenak. Bapak yang baik, kami mau bersyukur ya Bapak, karena Tuhan telah menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat kembali beribadah online pada hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mau menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah dengan hormat. Kami juga mau bersyukur buat teman-teman yang Tuhan kirimkan buat kami, menjadi satu keluarga Allah. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Jitu tepengyo, kita dipanggil menjadi satu keluarga Allah. Jadi, Lose-Lose dan juga Sobat Kristus yang ada di rumah adalah satu keluarga Allah. Dasarnya adalah Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Lalu kita bersama-sama bertumbuh di dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih. One faith, hope, and love. Dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Dalam satu iman
kita akan membaca ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Sobat Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa itu tidak kita dapatkan dengan cara kita berbuat baik. Tetapi di dalam nama Yesus, satu-satunya yang mati dan bangkit, keselamatan itu kita dapatkan. Pengampunan dosa itu kita dapatkan. Jitu tepengyo, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri orang percaya. Maka semua orang percaya adalah saudara dalam Tuhan dan menjadi anggota keluarga Allah. So, kewajiban kita sebagai anggota keluarga adalah mendukung, mengasihi, memperhatikan, dan saling bertumbuh bersama-sama keluarga Allah. Seperti celana dan baju, mereka saling melengkapi. Juga ada roti dan mentega, mereka juga saling melengkapi. Kita harus saling mendukung dan terus maju bersama keluarga Allah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku Kau temanmu. temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Jitu tepengyo, ketika kita sudah menjadi keluarga Allah, setiap hari bahkan selamanya kita tetap katakan, ku mau cinta Yesus. Walaupun ada banyak godaan di kiri kanan kita, tapi kita harus tetap katakan, ku mau cinta Yesus. Dan kita berdoa supaya Tuhan melayakkan kita, Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Ku mau cinta Yesus. Mari kita katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Berarti setiap hari kita katakan, Tuhan, pakai hidupku untuk rencana-Mu, Bapa. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku Ya anak. Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Permisi. Oh ya, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya cek suhu dulu ya. Oh iya. Baik. Ya, 36,2 Ibu. Oh iya. Baik, silakan duduk Ibu. Oh iya. Boleh pakai hand sanitizer-nya. Ya. Iya. Ini gini Pak. Bagaimana Ibu? Iya, ini saya ini mau daftarkan anak saya, kan kebetulan baru lahir. Oh, Nah, selamat ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Nah ini saya mau daftarkan ke dalam kartu keluarga saya. Ini gimana ya Pak caranya? Oh, baik. Ibu biasanya kalau keluar dari rumah sakit itu selalu disertakan surat kelahiran dari rumah sakit. Apakah ada Ibu? Iya, dapat Ada kok. ya? Iya, dapat. Baik, Betul. nanti saya akan proses, tapi Ibu harus mengisi belangko ini, ya. Nanti di belangko ini disertakan juga surat kelahiran dari rumah sakit, lalu fotokopi KTP suami dan fotokopi KTP-nya Ibu, Oh, sama oke. kakak. Sama kakak ya? Ya, Oh, nanti ya. setelah itu saya akan buatkan surat akte kelahiran dari pemerintah. Ya, ini menyatakan kalau anak yang Ibu lahirkan itu betul-betul anaknya Ibu dan suami. Oh, gitu. Ya, ada Oh, namanya ya. anak, ada nama ayahnya, gitu ya. Nah, setelah itu nanti dibuatkan kartu keluarga yang baru. Oh gitu. Ya, nanti ada nama anak Ibu di sini. Oh Itu iya. ya sebagai salah satu anggota keluarganya. Oh, gitu. Berarti nanti Ya. prosesnya itu saya harus buat aktenya dulu ya Pak ya? Oh, sekalian aja enggak apa-apa. Oh sekalian Ya, aja. Oh gitu. Ya, karena ini identitas penting Ibu. Jadi setiap warga negara harus punya. Oh oke. Berarti Ya. ini saya harus isi ini dulu Ya. ya Pak ya? Boleh. Oh ya Silahkan. sudah kalau gitu saya mau isi dulu. kalau gitu. Ya, silakan Bu Iya. Ani, saya Iya. pinjam ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik. Permisi. Ya. Sobat Kristus, ternyata akte kelahiran dan juga kartu keluarga itu adalah dokumen yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Karena akte kelahiran itu menunjukkan bahwa kita itu dilahirkan dan punya mama papa. Dan kartu keluarga itu menunjukkan bahwa kita adalah anggota dari sebuah keluarga. Nah, seperti contohnya ini. Nah, seperti contohnya ini, ya. Ini adalah anggota keluarga saya. Itu ada saya di tengah, kemudian ada istri saya, dan kemudian ada 2 orang anak saya. Mereka semua punya akte kelahiran dan mereka juga tercatat di dalam kartu keluarga saya. Saya sebagai kepala keluarga, anggotanya ada istri saya dan 2 orang anak saya.
Nah, berarti saya sudah menjadi warga negara Indonesia karena punya akta kelahiran dan juga punya kartu keluarga. Tahu nggak kalian? Ternyata saya dan kamu itu juga adalah saudara, adalah keluarga. Kok bisa sih? Katanya yang disebut keluarga atau anggota keluarga cuma yang tertulis saja di dalam kartu keluarga. Kok sekarang dibilang saya dan kamu adalah keluarga? Iya loh, saya cerita ya tentang anggota keluarga Allah. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saya mau belajar firman Tuhan tentang anggota keluarga Allah dan apa yang harus saya lakukan sebagai anggota keluarga Allah. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, Sobat Kristus, kita baca terlebih dahulu ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah semua orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suara rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, Sobat Kristus, di dalam cerita tadi kita membaca, kita menyaksikan ada satu peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Pentakosta. Penta itu artinya 5, Kosta itu hari yang ke-50. Berarti Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Emang hubungannya apa ya hari 50 dengan Alkitab, dengan firman Tuhan? Hari yang ke-50 itu hari yang sangat penting. Hari yang ke-50 sejak Tuhan Yesus itu bangkit, hari Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, dan 50 hari berikutnya itu adalah hari Pentakosta, hari yang sangat penting, yaitu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang percaya. Ya, Tuhan memberi Roh Kudus kepada orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pernah berjanji bahwa akan memberikan seorang penolong yang lain kepada orang percaya, yaitu Roh Kudus. Maka dari itu, Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya itu akan menolong orang percaya. Apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus? Ada yang tahu enggak? Ya, saya jelaskan ya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan membaptis kita. Membaptis itu apa ya? Melahirbarukan. Seperti yang dicatat di dalam akte kelahiran. Jadi seseorang yang dilahirbarukan itu seperti dicatat di dalam akte kelahiran bahwa dia sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus.
Kalau dulu sebelum Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya itu, dia disebut sebagai anak-anak dunia. Tapi sejak Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya dan kemudian membaptis, melahirbarukan, maka orang percaya disebut sebagai anak iblis atau anak dunia, anak Tuhan. Ya, sekarang orang percaya, saya dan kalian disebut sebagai anak Tuhan. Lalu selain membaptis atau melahirbarukan, Roh Kudus itu juga membuat orang percaya dimateraikan. Siapa yang tahu apa arti materai? Kayak itu loh, main stempel, ya. Jadi di stem, dicap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dicap apa? Dicap menjadi miliknya Tuhan dan dimasukkan di dalam anggota keluarga Allah. Namanya dicatat di dalam kartu keluarganya Tuhan. Jadi anggota keluarga Allah karena sudah jadi miliknya Tuhan. Dulu sebelum Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya, dia milik siapa? Miliknya iblis, miliknya dunia. Tapi setelah tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus itu membuat kita menjadi miliknya Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, jadi miliknya Tuhan dan dimasukkan di dalam anggota keluarga Allah, distempel. Nah, tentang stempel saya mau cerita. Kemarin saya dapat kabar dari mama saya kalau anak saya itu, berarti yang telepon itu omanya, neneknya, emaknya anak saya dapat sapi. Wah, sapi. Kalau sepeda motor sih enak, kalau mobil sih enak, kalau handphone atau laptop enak. Ini sapi. Bikin apa ya? Iyalah, kan tinggalnya di desa. Jadi dapat sapi. Buat apa? Ya nanti di sana dipelihara. Siapa tahu bisa beranak yang banyak, bisa dijual, gitu ya. Nah, karena sapi itu dipelihara oleh tetangganya, dititipkan, gitu ya. Ternyata tetangganya juga punya sapi. Kira-kira gimana caranya supaya sapinya anak saya tidak tertukar milik tetangga? Gimana caranya? Iya, distempel itu bagian belakangnya pakai besi yang panas, ada tulisannya Jason. Satu lagi tulisannya Joyce. Jadi distempel di bagian belakangnya itu supaya tahu ini miliknya Joyce, ini miliknya Jason. Nah, Sobat Kristus, kita pun sekarang dimeteraikan jadi miliknya Tuhan, jadi anggota keluarga Allah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau saya, kalau kalian sudah ditinggali oleh Roh Kudus, sudah jadi anak Allah, sudah jadi miliknya Allah, sudah jadi anggota keluarga Allah, apa dong tanggung jawab kita? Kalau kalian di rumah sebagai anggota keluarganya mama papa, tanggung jawabnya apa? Membersihkan kamar. Kamarnya siapa? Ya kamar sendiri. Wah, bagus itu. Berarti kalian bekerja sama dengan orang tua kalian untuk membersihkan kamar, meringankan beban orang tua. Itu artinya kalian punya tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Apalagi? Gini sebelum tidur biasanya kami berdoa bersama-sama. Itu juga bagus karena saling mendoakan. Iya, tanggung jawab anggota keluarga itu saling mendoakan. Kalau di dalam keluarga saya itu punya kebiasaan gini, istri saya yang memasak, ya nanti Joyce itu yang menyiapkan piring dan sendok garpu. Lalu Jason menyiapkan gelas dan diisi air. Kalau saya tugasnya
menuangkan nasi ke dalam piring. Nah, berarti sebelum makan kami kerjasama terlebih dahulu, saling melayani. Berdoanya juga giliran, hari ini saya, besok istri saya, besok lagi Joyce, besok lagi Jason. Giliran, itu berarti saling melayani. Apakah kalian di rumah juga seperti itu sebagai anggota keluarga mama papa kalian? Harusnya juga seperti itu, saling melayani dan mengerjakan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga mama papa. Tapi sebagai anggota keluarganya Tuhan, tanggung jawab kalian apa? Menolong, membantu, apalagi mendoakan, apalagi memperhatikan teman-teman yang sakit, yang tidak bisa beribadah, dan lain sebagainya. Tapi dilakukannya jangan cuma di gereja saja. Ketika kita di luar gereja, kita di sekolah, kita di tempat bermain, kita pun juga bisa menolong mereka sebagai anggota keluarga Allah. Karena Tuhan sudah mengirim kepada kita Roh Kudus, sudah melahirbarukan kita, sudah memeteraikan kita, maka tugas kita sebagai anggota keluarga Allah adalah saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain. Ya, jangan lupa bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Saya dan kamu adalah saudara di dalam Tuhan. Yuk, kita saling memperhatikan, kita saling mengasihi, kita saling menolong satu dengan yang lainnya, supaya anggota keluarga Allah hidupnya rukun, hidupnya bisa saling memperhatikan, mengasihi, dan bertumbuh bersama-sama dan menghasilkan buah. Dan setelah itu banyak orang melihat kita, wah, orang Kristen itu hebat ya. Wah, anak-anak Tuhan itu hebat ya. Luar biasa, bisa kompak, bisa saling menolong. Nah, dengan demikian orang lain bisa melihat yang baik dalam diri kita. Mereka memuliakan Tuhan. Paham ya, Sobat Kristus? Saya dan kamu adalah saudara, anggota keluarga Tuhan. Yuk kita saling memperhatikan dan saling mengasihi. Oke, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan, terima kasih sudah menjadikan saya sebagai anggota keluarga Allah. Tolonglah saya untuk memiliki tanggung jawab di dalam keluarga Allah. Ajarilah saya di dalam Roh Kudus agar saya bisa memperhatikan, bisa mengasihi sesama anggota keluarga Allah, yaitu teman-teman kami, yaitu saudara kami, yaitu keluarga kami, dan bahkan semua orang. Kami mau memperhatikan dan mau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. 基督的朋友, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, kita ada satu keluarga Allah. Kita dengan umat Kristen yang ada di berbagai negara, di negara Cina pun, kita ada satu keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita belajar untuk saling memperhatikan, saling mendukung, saling melayani, dan lain-lain. Dan yang terpenting, kita harus saling bertumbuh di dalam iman percaya kita. Jangan lupa ya, setiap hari kita baca firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, silakan tanya Lose Sony atau hubungi guru sekolah minggu yang ada. Hari ini kita akan berdoa syafaat. Ada 2 pokok doa yang hari ini kita mau doakan bersama. Yang pertama kita doakan untuk tahun ajaran baru. Yang kedua, kita doakan untuk para misionaris yang ada di China. Kita berdoa supaya mereka tetap setia untuk memberitakan Injil. Sobat Kristus yang ada di rumah, berdoa dalam hati dan Lose Dita akan pimpin. Kami mau bersyukur ya Bapak buat hari ini.
Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan, yang mengajarkan kami bahwa kami adalah satu keluarga Allah. Kami juga mau bersyukur ya Bapa buat tahun ajaran yang sudah berlalu. Kami bersyukur buat prestasi, buat nilai yang sudah Tuhan izinkan kami dapatkan dengan baik. Biarlah prestasi itu dapat mempermuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa ya Bapa untuk tahun ajaran yang baru. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kepintaran, supaya kami dapat mengikuti setiap pelajaran yang ada dengan baik. Kami bisa menghasilkan prestasi-prestasi baru, dan tentunya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk para misionaris yang ada di negara Cina sana. Biarlah Tuhan mau berikan mereka kekuatan, Tuhan mau berikan mereka hikmat, supaya mereka tetap setia, mereka boleh melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang mau menjawab segala doa-doa kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai Sobat Kristus, bagaimana memasuki awal bulan Juli ini? Terus semangat ya, dan jangan lupa follow IG Sekolah Minggu GKT 3. Teman-teman kalian yang belum follow, beritahu supaya mendapatkan info-info Komisi Anak GKT 3 di sana. Yang kedua, Sobat Kristus, ini yang kita tunggu-tunggu, kuis hari ini. Sony akan baca 2 kali, Sobat Kristus perhatikan dengan baik. Siap ya? Dalam cerita firman Tuhan tadi, apa saja yang Roh Kudus lakukan dalam diri orang percaya? Sekali lagi, dalam firman Tuhan tadi, apa saja yang Roh Kudus lakukan di dalam diri orang percaya? Jawaban DM ke IG Sekolah Minggu GKT 3 dengan format jawaban nama, spasi, pos sekolah minggu, spasi, jawaban. Akan dipilih 3 anak sekolah minggu yang paling benar menjawab, dan tentu saja ada hadiah menarik yang akan dibagikan oleh guru sekolah minggu. Yang ketiga, Sobat Kristus kirim video pendek atau via chat WA. Pertanyaan apa saja ke Sony. Siapa yang mengirimkan nanti akan mendapatkan souvenir atau hadiah dari Sony. Jika ada saran, usulan tentang sekolah minggu kita, tentang ibadah online kita, chat juga Sony lewat WA. Sony akan diskusikan dengan guru-guru sekolah minggu supaya ibadah online kita semakin hari semakin lebih baik. Lalu jangan lupa juga memberi persembahan kepada Tuhan.
bisa via transfer rekening gereja kita melalui BCA atau lewat QRIS. Jadi bisa OVO, bisa GoPay, bisa lewat e-money yang lain. Teman-teman bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Sobat Kristus, kita sampai di sini, sampai bertemu minggu depan di dalam ibadah Komisi Anak GKT 3. Tuhan memberkati.